Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, sediakan payung sebelum hujan. Ungkapan ini tak lagi asing di telinga kita, dan tentunya kita juga telah mengetahui makna di balik pepatah atau ungkapan ini. Ungkapan sediakan payung sebelum hujan memiliki arti yang kurang lebih sama dengan bacaan Injil hari ini, yaitu tentang bagaimana suatu persiapan sangatlah penting dan dibutuhkan dalam hidup kita manusia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, di dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menyajikan sebuah perumpamaan tentang gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana. Perumpamaan ini sesungguhnya ingin menyampaikan kepada kita bahwa hidup kita merupakan suatu penantian dan tidak ada yang bisa memprediksikan apa yang terjadi di masa depan. Selain itu, Injil hari ini ingin mengajak kita supaya senantiasa berjaga-jaga, peka, dan selalu siap sedia.
Injil hari ini ingin menekankan tentang kesungguhan dari orang yang menanti. Para gadis yang bijaksana itu telah mempersiapkan diri dengan matang atas segala kemungkinan yang bisa saja terjadi. Jika pelita menjadi bagian yang begitu penting untuk penantian mereka, maka pelita itu pastinya harus sudah dipersiapkan untuk dapat tetap menyala. Namun bagi gadis yang bodoh, mereka menunggu sampai tertidur, tetapi tanpa mempersiapkan pelita yang tetap menyala, yang menjadi bagian penantian yang terpenting bagi mereka. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan dalam Yesus Kristus, kita sedang menanti kedatangan Kristus. Maka bagaimana sikap penantian kita? Kita dapat memperlihatkan identitas sebagai orang beriman yang berdoa dan beribadah. Namun identitas tidak akan berarti tanpa menjalankan dan menghidupi nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudariku yang terkasih, kita bisa saja bersama beribadah, memuji Tuhan, berdoa, dan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sudahkah kita siap ketika Tuhan datang? Jika itu yang kita hidupi selama ini, apa artinya pelita tanpa minyak? Orang yang berpengharapan kepada Tuhan akan mengarahkan hidupnya dalam pengharapannya jauh sebelum pengharapan itu terjadi. Dia telah mempersiapkan diri untuk mencapai pengharapannya. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, sama halnya ketika kita hendak berpergian ataupun bekerja, kita pasti melakukan persiapan sebelumnya. Demikian juga ketika kita menantikan kedatangan Tuhan, kita perlu melakukan persiapan untuk menyambutnya. Persiapan yang kita perlukan ialah senantiasa berharap dan memupuk iman kita kepada Tuhan dengan melakukan perbuatan-perbuatan kasih kepada sesama kita sebagai wujud cinta kepada Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus memberkati. Yesus sang terang sejati, mampukanlah kami membawa pelita dan minyak dalam hidup kami, agar kami dapat membagikan terang kepada sesama kami di dunia ini. Demi Engkau yang selalu meraja dalam hidup kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar.
Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang, dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.